Swastiastu, perkenalkan, nama saya Windy Widi Permana Putra dengan NIM 25160111176. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Reproduksi Pria dan Wanita. Jadi, pengertian sistem reproduksi. Jadi, sistem reproduksi memungkinkan manusia mempertahankan kelangsungan hidup spesies. Proses reproduksi ini melibatkan kerjasama antara organ reproduksi pria dan wanita. Jadi di sini ada fungsi sistem reproduksi. Jadi fungsi yang pertama yaitu menghasilkan gamet atau sperma dan ovum. Yang kedua, terjadinya pembuahan. Yang ketiga, menghasilkan hormon reproduksi. Yang keempat, untuk menjaga kelangsungan keturunan. Dan yang terakhir, fungsinya yaitu mendukung perkembangan janin. Jadi di sini ada organ reproduksi pria, yang dimana pada sistem reproduksi pria itu terdapat tulang kemaluan, vas deferens, penis, ureta, vesicula seminalis, kandung kemih, kelenjar prostat, epididymisis, testis, dan skrotum. Nah, jadi di sini ada bagian penis dan skrotum. Jadi pada penis terdapat organ kopulasi pria. Dan yang kedua ada jalur keluarnya urin dan sperma. Dan pada skrotum yang pertama untuk melindungi testis. Yang kedua untuk mengatur suhu testis agar pembentukan sperma optimal. Next. Jadi yang selanjutnya ada testis. Testis merupakan organ reproduksi pria yang untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, terdapat tubulus semifinerus sebagai tempat pembentukan sperma. Penjelasannya yaitu testo- testosteron berperan dalam pembentukan ciri sekunder seperti suara berat, tumbuhan rambu. Next. Selanjutnya ada epididymis dan vas deferens. Epididymis yang pertama tempat pematangan sperma. Yang kedua menyimpan sperma sementara. Dan vas deferens yaitu saluran untuk pengangkut sperma menuju ureta. Jadi selanjutnya ada kelenjar tambahan pada pria. Yang pertama ada vesicula seminalis, fungsinya yaitu menghasilkan cairan kaya fruktosa. Yang kedua ada kelenjar prostat, fungsinya untuk menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma. Yang ketiga atau yang terakhir ada kelenjar chopper untuk menghasilkan lendir pelumas. Di, di sini selanjutnya ada spermatogenesis. Jadi fungsi spermatogenesis itu untuk yang pertama ada proses pembentukan sperma dan yang kedua terjadi di tubulus seminiferus. Tahapan tahapannya yang pertama ada spermatogonium, yang kedua ada spermatosit. Spermatosit, yang ketiga spermatosit tahapan, yang ketiga ada spermatosit sekunder, yang keempat ada spermatid, dan yang terakhir ada spermatozoa. Nah, jadi di sini ada struktur sperma. Jadi struktur sperma itu ada empat. Yang pertama kepala, kedua leher, yang ketiga bagian tengah, dan yang keempat ekor. Jadi fungsinya yaitu yang pertama kepa, kepala mengandung inti sel dan kedua ekor
membantu pergerakan sperma. Selanjutnya ada hormon pada reproduksi pria. Hormon pada reproduksi pria. Yang pertama testosteron, yang kedua ada FHS atau follicle stimulating hormone. Yang ketiga ada LH atau luteinizing hormone. Jadi fungsinya yang pertama untuk mengatur pembentukan sperma, yang kedua untuk mengontrol perkembangan organ reproduksi. Next, materi selanjutnya yaitu gangguan sistem reproduksi pada pria. Jadi terdapat gang- gangguan-gangguan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada varikokel, yang kedua ada hernia scrotalis, yang ketiga ada epididymitis, yang keempat ada kanker prostat, dan yang terakhir ada impotensi. Selanjutnya ada organ reproduksi wanita. Nah, jadi pada organ dalam reproduksi wanita terdapat ovarium, tuba falopi, uterus, serviks, dan vagina. Dan pada organ luar terdapat vulva, labia, dan klitori. Baik, selanjutnya ada ovarium. Ini adalah gambaran anatomi ovarium. Tahap perkembangan folikel. Yang pertama ada folikel primordial, seperti gambar yang ada di pojok kiri bawah. Dan selanjutnya ada folikel primer. Yang ketiga ada folikel sekunder atau antral awal. Yang keempat ada folikel tersier atau antral. Yang kelima ada folikel degrad atau matur. Dan yang terakhir ada ovulasi. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Jadi ute- di uterus ada tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Dan yang kedua memiliki lapisan endometrium. Fungsi endometrium yang pertama menebal saat persiapan kehamilan. Dan yang kedua meluruh saat menstruasi. Selanjutnya ada serviks dan vagina. Pada serviks terdapat leher rahim dan penghubung rahim dan vagina. Jadi pada vagina terdapat saluran reproduksi, tempat keluarnya darah, menstruasi, dan jalan lahir. Materi selanjutnya ada organ reproduksi luar wanita. Jadi organ reproduksi luar wanita yang pertama ada vulva, yang kedua ada labia mayora, yang ketiga ada labia minora, dan yang keempat ada klitoris. Jadi pada fungsi organ reproduksi luar wanita yaitu untuk melindungi organ reproduksi bagian dalam. Baik, di sini ada oogenesis. Jadi prognosis ada tiga, dibagi menjadi tiga, yaitu tahap penggandaan, yang kedua tahap pertumbuhan, dan yang ketiga tahap pematangan, seperti contoh di gambar. Nah, jadi yang selanjutnya ini ada menstruasi. Jadi menstruasi adalah fase peluruhan dinding rahim atau endometrium yang keluar dalam bentuk darah karena tidak terjadi pembuahan. Fase ini biasanya berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Next. Di- Jadi di sini ada 4 yaitu menstruasi, folikuler, ovulasi, dan luteal. Jadi pada menstruasi fase peluruhan dinding rahim atau endometrium yang keluar dalam bentuk darah karena tidak terjadi pembuahan. Dan folikuler terjadi setelah menstruasi yang ditandai dengan mulanya berkembangnya folikel di ovarium akibat pengaruh hormon FSH.
Yang ketiga ada ovulasi. Jadi ovulasi adalah proses pelepasan sel telur matang dari ovarium menuju tuba Fallopi. Fase ini biasanya terjadi di pertengahan siklus menstruasi. Yang keempat atau yang terakhir ada luteal. Jadi luteal terjadi setelah ovulasi ketika tubuh mempersiapkan rahim untuk kemungkinan kehamilan. Hormon progesteron meningkat untuk menebalkan dinding rahim. Materi selanjutnya ada hormon pada reproduksi wanita. Jadi hormon pada reproduksi wanita yaitu ada estrogen, progesteron, yang ketiga ada FAS, yang keempat ada LH. Jadi fungsinya yaitu yang pertama untuk mengatur siklus menstruasi dan yang kedua untuk mendukung kehamilan. Nah, materi selanjutnya ada penyakit menular seksual. Jadi penyakit menular seksual itu yang pertama ada HIV atau AIDS, yang kedua ada gonore, yang ketiga ada sifilis, yang keempat ada herpes genital. Jadi cara pencegahannya yaitu yang pertama menjaga kebersihan, yang kedua pergaulan sehat, dan yang terakhir ada edukasi kesehatan reprod. Next. Materi selanjutnya menjaga kesehatan reproduksi. Jadi cara menjaga kesehatan reproduksi, yang pertama itu menjaga kebersihan reproduksi. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, menghindari perilaku yang beresiko tidak memungkinkan. Dan yang kelima atau yang terakhir, pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit. Baik, jadi pada jadi kesimpulannya, sistem reproduksi pria dan wanita merupakan sistem produksi yang saling melengkapi dalam proses reproduksi. Reproduksi pria berfungsi menghasilkan dan menyalurkan sperma, sedangkan organ reproduksi wanita berfungsi menghasilkan ovum serta menjadi tempat terjadinya pembuahan dan perkembangan janin. Setiap organ memiliki peranan penting sehingga kesehatan sistem reproduksi perlu dijaga untuk mendukung fungsi tubuh dan keberlangsungan keturunan manusia. Baik, baik sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om, dan salam harmoni.